Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Wa amma ba'du. Jamaah Masjid An-Nur Rahmatullah, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama mengaturkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau saya pada hari ini ingin menyampaikan sebuah ayat yang pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah menuju Rabb kamu yang meridhoi, mardiyah dengan sebanyak ridho. Ridho itu bisa juga diartikan cinta juga. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah jiwa yang tenang itu fi ibadi, masuk di dalam hamba, masuk di dalam golongan hamba. Wadkhuli jannati, dan masuklah menuju surga. Kalau kita pahami ayat ini menunjukkan bahwa ayat ini tujuannya didahulukan. Tujuannya apa? Jiwa yang tenang. Supaya kita ini termotivasi. Karena setiap orang pasti ingin memiliki jiwa yang tenang. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak ingin merasa jiwanya tenang. Maka dalam ayat ini justru didahulukan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di jiwa yang tenang dan kembali kepada Rabb kamu. Ini tujuan kita itu hidup itu adalah ketenangan, sehingga ketenangan itu bisa mengantarkan kita menuju Allah, yaitu Rabb kita. Tetapi itu adalah sebuah tujuan hidup manusia. Siapapun, entah orang kaya, entah orang miskin, entah kondisi lagi punya uang atau kondisi tidak punya uang, dalam situasi apapun manusia, jiwa manusia itu yaitu mendapatkan sebuah ketenangan. Caranya bagaimana? Tujuan didahulukan, dan caranya bagaimana? Jadi istilahnya kalau kita memberikan tugas kepada anak-anak kita itu upahnya itu ditunjukkan dulu, supaya anak-anak kita itu sergap. Biasanya kan tuh namanya tujuan itu ditaruh di belakang, tapi ini ditaruh di depan. Supaya apa? Supaya manusia itu menginginkan tercapai sebuah tujuan itu,
Caranya bagaimana? Caranya adalah fadhuli fi ibadi. Caranya adalah bagaimana kita ini berupaya untuk menjadi seseorang yang menjadi hamba Allah. Jadi kalau kita ingin tenang, maka jadilah kita ini sebagai hamba Allah, sebagai abdi Allah. Nah, cuma kadang-kadang pengertian abdi itu atau hamba itu kadang dipahami kayak sesuatu yang otomatis. Kalau jadi manusia ya otomatis jadi hamba. Kalau selain manusia ya otomatis jadi hamba. Padahal tidak demikian. Yang namanya hamba dari kata-kata ibadah itu artinya apa? Bahwa kalau orang ingin jiwanya tenang, maka usahakan kita ini menjadi orang yang tunduk dan patuh serta berjalan menuju Allah melalui jalan yang sudah siap dilalui oleh manusia. Jadi ibarat kita jalan, ibadah itu adalah ibarat kita ini sedang berjalan menuju siapa? Menuju Allah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan tenang. Maka fadhuli fi ibadi, maka dianjurkan oleh Allah kalau Anda ingin jiwanya tenang, maka Anda jadilah hamba-Ku. Dalam kurung tunduk dan patuhlah melalui jalan yang telah Allah siapkan untuk manusia. Jadi kita ini hidup di dunia ini banyak jalan, Pak. Banyak jalan. Secara garis besar ya, ada jalan menuju setan, ada jalan menuju Allah. Jadi kalau kita ingin tenang, maka pertama adalah jadikan diri kita ini sebagai hamba. Hamba di situ maknanya adalah tunduk dan patuh, mengikuti jalan yang telah disiapkan oleh Allah. Karena di dunia aja ada jalan yang belum siap dilalui, kemudian ada juga jalan yang sudah siap dilalui. Jalan yang sudah siap dilalui ya pasti ya jalannya bagus, pasti ada lampunya, pasti ada ada rambu-rambunya, ada larangan, ada perintah dan lain sebagainya. Kemudian wadkhuli jannati. Yang kedua adalah jadilah Anda atau kita semua ini satu golongan yang nantinya menjadi ahli surga. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa ketika orang menjadi hamba Allah, ketika orang menjadi penghuni surga, pasti hidupnya sudah tenang sejak di dunia. Maka kan ada orang meninggal tenang, ada orang yang meninggal malah tidak tenang. Kalau orang suka takziah, kita akan melihat bagaimana orang meninggal dalam keadaan tenang. Ada juga orang yang meninggal tapi dalam keadaannya ketakutan apa, meninggalkan apa dan lain sebagainya. Jadi ayat Fatihah ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia pada umumnya mendapatkan sebuah ketenangan menuju Allah. Caranya adalah jadikanlah diri kita ini sebagai hamba Allah. Pengertian hamba di sini bukan automatically kalau manusia ya sebagai hamba Allah, bukan, tetapi hamba Allah itu adalah manusia yang siap berjalan dengan tunduk dan patuh mengikuti jalan yang telah disiapkan.
ditetapkan oleh Allah. Dan yang nomor dua adalah upayakan kita ini menjadi orang-orang yang menjadi kelompok ahli surga. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada diri saya khususnya dan kepada Bapak Ibu pada umumnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ketenangan pada jiwa kita dan akhirnya kita menjadi kelompok orang-orang ahli ibadah